Assalamualaikum pemirsa, kita jumpa kembali dengan channel kami. Kali ini kita bawakan kisah para wali dalam tajuk Syekh Mantan Preman. Ia memang mantan preman tapi menjadi seorang waliullah dan menjadi syekh besar di Mekah Al-Mukarramah. Namanya adalah Fudail bin Iyad. Saat 8 abad setelah Masehi, jalur antara Abi Warda dan Sarkhas di Persia Besar selalu ramai dengan kafilah pedagang. Disinilah perampok legendaris Fudail bin Iyad beraksi. Pemimpin kafilah yang sedang melintas kota Abi Warda bertemu dengan pemuda gagah dan terpelajar di suatu kedai, dan karena dia percaya lalu menitipkan dagangan yang paling berharga karena takut dirampok kelompok Iyad. Sebagai dagangan diangkut malam itu ke Sarkhas, dan benar malam itu juga kafilah dirampok kelompok Iyad. Pemimpin kafilah kembali ke Abi Warda mengambil dagangan yang dititipkan untuk diteruskan ke Sarkhas siang hari dengan pengawalan ketat. Dan betapa terkejutnya tatkala ia menemui pemuda yang dititipi dagangan tersebut, dia juga menemui perampok di rumah orang tersebut. Ternyata pemuda yang dipercaya dititipi dagangan paling berharga tersebut adalah Fudail bin Iyad itu sendiri. Meskipun ia seorang perampok, tapi ia tetap menjaga amanah. Maka titipan dikembalikan utuh dan dagangan yang dirampok anak buahnya semalam dikembalikan semuanya. Ia juga melarang keras para anak buahnya menyentuh wanita dalam kafilah yang dirampok. Ia hanya merampok harta, bukan durjana pemetik bunga. Pemirsa, penyamun, begal maupun koruptor adalah manusia juga seperti kita. Jasad dan hatinya hanyalah daging dan darah yang mengalirkan cinta juga. Di pojok kota ada seorang saudara manis bernama Anissa, yang kepadanya Fudail jatuh hati. Berbagai hadiah dikirimkan namun ditolak karena tahu siapa Fudail. Ia tetap sabar dan tidak mengikut pameo cinta ditolak, dukun bertindak. Selain itu juga ia meliburkan kelompoknya karena akan menemui Anissa atas desakan rindu dendam yang menesak dada. Diketungnya pintu rumah Anissa, tapi tidak kunjung dibuka. Ditunggu beberapa saat lama sampai mentari sirna di ufuk barat. Pada ketukan terakhir, di mana dia sudah hampir pulang, terdengar suara, tapi bukan meminta dia masuk atau mempersilahkan Fudail masuk, tapi malah mengusir Iyad. Maka Fudail bin Iyad berujar dengan lembut, "Anissa, biar aku lihat wajahmu yang cantik jelita sesaat saja, lalu aku akan pergi." "Pergilah sekarang," jawab Aisyah. Tidak peduli dengan musilan Anissa, Fudail memanjat pagar yang tinggi. Di saat itulah ia mendengar lantunan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang masanya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kebenaran yang telah datang? Dan hendaklah tiada seperti mereka yang telah diturunkan Alkitab sebelumnya,
Lalu lewatlah masa yang panjang, kemudian hati mereka menjadi cadas. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Fudail bin Iyad faham makna ayat ini. Ia pun gemetar dan terjatuh, lalu merintih menjawab pertanyaan itu. Sudah wahai Tuhanku, sudah ya Allah, aku sudah taubat sekarang. Ia pun terteteh pulang, dan karena rumahnya jauh, di tengah perjalanan ia menginap di sela bebatuan di hamparan pasir yang kian dingin malam itu. Tidak lama datang kafilah beristirahat di dekat Fudail berbaring. Seorang berkata, yuk kita bermalam di sini saja, karena di depan mungkin akan dicegat Fudail. Fudail kaget bahwa orang ternyata mengenalnya sebagai orang yang jahat dan betul-betul jahat sehingga dia ditakuti. Namun malam itu ia sudah berhijrah. Ia pun bangkit dan mengucap salam. Assalamualaikum. Mereka kaget dan Fudail meneruskan, akulah Fudail bin Iyad. Mulai saat ini aku sudah anib kepada Tuhanku. Tenanglah sahabat, kalian tidak akan kusentuh. Maka gegerlah kafilah dan segera mengabarkan kepada segenap penjuru kota. Keesokan harinya Fudail menemui kelompoknya, pamit dan membubarkan mereka. Ke arah barat ia berkelana. Setelah sekian lama saya berada di kota Kufah. Tiada jauh dari Kufah, di Buta Baghdad, Khalifah Harun al-Rashid yang juga murid dari Imam Hanafi bermimpi bahwa ada perintah kepada Harun al-Rashid untuk mencari Fudail dan menjamunya. Pengawal diperintahkan dan menemukannya, dan Fudail diizinkan tinggal dan dicukupi keperluannya. Di kota inilah ia berguru kepada Syekh Sufyan al-Thawri, juga Al-A'mashi, kepada Imam Mansur bin Mu'tamir, kepada Imam Hisham bin Hassan, juga kepada Syekh Sulaiman At-Taimi, Syekh Auf al-Arabi, Syekh Atta' bin As-Sa'ib, dan Imam Sofwan bin Salim, sehingga menjadi alim. Meskipun Fudail bin Iyad sudah alim, ia merasa belum cukup dan masih haus akan ilmu agama. Ia pun pamit menuju tanah suci dan meneruskan mengaji sampai menjadi alim allamah. Para murid pun berbondong mengaji kepadanya, antara lain Imam Syafi'i, Ibnu Mubarak, Al-Humaidi, Yahya ibn al-Qattan, Abdul Rahman bin Mahdi, Qutaibah bin Sa'id, dan Bishr al-Hafi. Konon CLBK cinta lama bersemi kembali. Ya ingat Anissa yang tinggalkan jauh. Kemudian Anissa dilamar. Mereka menikah, bahagia dan bermukim damai di kota Mekah. Mereka dikaruniai seorang putra yang gagah perkasa seperti ayahnya dan bernama Ali, dan juga dua putri jelita bernama Aisyah dan Rahma. Masa berlalu dan Fudail bin Iyad kian menua, dan dia berwasiat sepeninggalnya agar istri bersama dua putrinya pergi ke gunung Abu Qais, sedikit di luar kota Mekah. Fudail bin Iyad, sang mantan preman itu yang kini menjadi syekh besar di Mekah dengan para murid sohor, wafat saat bersujud dalam sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terjadi di tahun 187 Hijriah atau tahun 805 Masehi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang ulama besar yang tersohor di Mekah dan Madinah dengan murid yang sangat beragam, dan banyak mereka menjadi orang-orang alim yang menjadi panutan dunia seperti Imam Syafi'i dan lain-lain. Ternyata Imam Fudail bin Iyad ini sudah cukup mengajarkan ilmu dan dia dipanggil kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, sekali lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kehilangan tokoh yang sangat berpengaruh dan sangat alim. Selesai penguburan, istri dan kedua anak gadisnya pergi ke gunung Abu Qais bermunajat. Ya Allah, terimalah amal suamiku tersayang.
Ia telah membimbingku ke jalanmu, ke Shiratal Mustaqim, dan mendidik putriku menjadi alim dan taat. Ya Allah, mohon ampuni dosanya dan terimalah taubatnya. Setelah mengucap amin, tiada terasa butiran air hangat mengalir dari sudut mata Anissa, deras membasah kedua pipinya. Saat itu Raja Yaman beserta kedua putranya juga berkunjung ke Gunung Abi Qais. Mereka bertemu, berbincang, dan berakhir dengan dua perjodohan. Kedua putri Fudail menjadi menantu Raja Yaman. Pemirsa, apabila Anda ikut merasakan kesedihan Anissa ditinggal Fudail, berarti Anda telah mendapat pancaran cahaya kearifan dan kealiman Fudail bin Ayyad. Selamat, sampai jumpa.